Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentunya dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam WA group kita, WA group per pembicara, kita juga sekarang sudah membuka komunitas grup WA. Para sahabat pembelajar bisa langsung kontak aja di 0895 15 899 493 atau melakukan chat di chatroom ini dengan memberikan nomor WA-nya Bapak dan para sahabat pembelajar. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online pagi hari ini. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini spesial menghadirkan siapa? Menghadirkan Ibu Susan Hartono. Beliau merupakan Holistic Nutrition Coach dan Intuitive Healing Mind Body Therapy Practitioner. Yang tentunya juga sudah hadir di tengah kita. Ayo kita sapa Bu Susan. Selamat pagi Bu Susan, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Jessica, senang sekali hari ini. Bisa kembali Bahagia. ke Indonesia Belajar ya, Bu Iya, Susan ya. iya. Oke, tema seminar online kita pagi hari ini adalah Using Law of Attraction, atau biasa kita sebutnya LOA ya Bu ya, for Iya. Abundance, Health, and Success. Nah, hari ini kita akan bahas banyak apa aja, yaitu apa itu Law of Attraction. Jadi bagi sahabat pembelajar yang belum tahu Law of Attraction, itu kita akan belajar hari ini. Terus juga kita akan mempelajari juga prinsip dasar manifestasi dan cara kerja LOA. Mengapa tak semua orang mudah mewujudkan keinginannya, mengapa berpikir positif tidak selalu menghasilkan hal yang positif, dan bagaimana menjadi conscious co-creator untuk mewujudkan impian, serta contoh praktis menggunakan Law of Attraction untuk merealisasikan keinginan ya Bu Susan ya. Iya, betul sekali Mbak. Betul. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan keluar dulu sampai selesai di seminar online kita pagi hari ini, karena hari ini kita akan bahas seru sekali. Dan saya akan ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis aja di chat room ini, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas dengan Bu Susan. Bahkan kalau jika nanti ada waktu, kita bisa buka mic-nya, saya akan persilahkan sahabat pembelajar untuk buka mic, untuk sharing atau langsung bertanya kepada Bu Susan. Seperti itu. Nah, oke, Bu Susan, tanpa ditunda-tunda lagi, ini kayaknya semua sahabat pembelajar udah pengen nunggu-nunggu nih, ini sebenarnya apa sih, ini apa? Nah, bagaimana nih Bu Susan penjelasan mengenai using law of attraction for abundance, health, and success. Mungkin Bu Susan mau share screen, silahkan. Silahkan Bu Susan, terima kasih. Ya. Thank you Mbak Jessica. Sekali lagi selamat pagi bagi teman-teman semuanya. Mungkin yang sudah pernah mengenal saya sebelumnya, senang sekali jumpa lagi hari ini. Dan Selamat bagi pagi, yang belum pernah mengenal saya, salam kenal semuanya. Baik, sekarang saya share screen ya, Mbak. Ya, silahkan Ibu. Iya. Oke, sudah bisa ya, Mbak ya? Sudah muncul, silahkan Ibu. Oke. Baik, jadi tema kita hari ini adalah hukum tarik-menarik. Dengan bahasa kerennya yang sering kita dengar, Law of Attraction. Nah, saya ingin mengawali dengan quote yang bagus ini. Sebentar Mbak, ini kalau saya agak kurang bisa melihat. Oke. You become what you believe. Jadi artinya, apapun yang kita percaya itu dapat menjadi milik kita. Kalau kita percaya kita akan sukses, maka pasti kita akan sukses. Jadi intisari daripada law of attraction itu sendiri sebetulnya di situ. Nah sekarang, tapi kenapa ya kok saya sering sekali mendengar, dan memang itu problem sejuta umat kayaknya ya, banyak sekali kita yang merasa bahwa apa yang kita inginkan itu tidak mudah terwujud. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh nanti
sepanjang kita presentasi. Dan mudah-mudahan teman-teman akan bisa melihat sebetulnya ada apa sih, kenapa sebetulnya law of attraction itu selalu ada, tapi sebetulnya kita tidak selalu memanfaatkannya dengan benar. Oke, baik. Sekarang saya, wow. Sebentar Mbak, ini kok stuck ya? Mungkin boleh keluar lagi, habis itu masuk lagi sepertinya ya Bu Susana. Karena stuck ya. Nah, itu deh. Stuck. Oke. Nah, ini yang slide selanjutnya. Law of attraction itu sendiri sebetulnya selalu ada dan selalu bekerja. Terlepas kita sadari atau tidak, tahu atau tidak, itu seperti gravitasi, teman-teman. Jadi dia selalu ada, selalu exist. Dan cara bekerjanya itu adalah like attracts like. Jadi artinya vibrasi dengan gelombang yang sama atau frekuensi yang sama itu akan ditarik. Nah, sekarang apa sih sebetulnya vibrasi? Vibrasi dalam hal ini yang ingin kita bicarakan di sini adalah sebetulnya emosi. Emosi itu apa? Emosi itu energy in motion, teman-teman sekalian. Kita merasakan emosi kita, berbagai emosi kita rasakan. Jadi we feel our emotion. Nah, emotion itu atau gabungan dari emosi ini atau yang sering kita katakan perasaan kita atau feeling kita, itulah yang dibaca oleh LOA ini. Jadi LOA ini membaca dan merespon pada vibrasi kita. Sekali lagi, vibrasi kita itu apa? Tiada lain, tiada bukan adalah feeling, perasaan kita. Feeling itu hasil dari apa? Feeling itu adalah hasil dari pikiran, atau bisa dibilang kepercayaan kita, apa yang kita yakini, beliefs kita, fokus kita, perhatian kita, niat kita. Itu akan menghasilkan feeling. Jadi apabila misalnya hari ini kita percaya bahwa it's going to be a good day, hari ini kita akan lucky nih, it's my lucky day, maka feeling kita hari ini pasti akan gembira, pasti happy, we feel lucky. Tapi kalau hari ini kita merasa, wah hari ini bakal jadi bad day nih, hari ini aku akan dapat musibah nih, masalah nih, pasti feeling kita juga nggak enak. Feeling kita mungkin belum sudah uring-uringan. Oke, jadi feeling adalah hasil daripada pikiran kita. Oke, slide berikutnya. Maaf, setiap kali ganti slide agak stuck, Mbak. Sebentar. Oke. Gimana saya stop sharing ya? Mbak bisa bantu saya stop share nggak, Mbak? Bisa. Nah, ini sudah stop. Oke. Tapi kok oke. Saya share lagi. Saya share lagi. Kenapa ya? Atau Bu Susan jangan full jangan screen. Dibesarin kan? Ya? Iya. Kayaknya kalau misalnya itu suka ini. Gitu ya, suka ini. Maaf. Oke. Baik, jadi saya sekarang ini aja ya. Kelihatan juga ya, Mbak? Kelihatan tetap. Kelihatannya, tapi oke. Nah, jadi sekali lagi pikiran, yaitu perhatian, fokus, kepercayaan kita, niat, keyakinan kita, termasuk hati-hati dengan ucapan kita ya teman-teman, karena ucapan atau perkataan kita adalah ekspresi dari apa yang kita pikirkan. Itu akan menghasilkan feeling. Oke, setiap feelings atau setiap emosi itu mempunyai frekuensi atau vibrasi yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan vibrasi. Jadi, bisa vibrasi positif, artinya vibrasi yang gembira, yang feeling good. Itu termasuk vibrasi yang positif, terasa juga enak gitu. Tapi kalau vibrasi yang negatif, itu artinya vibrasi sedih, marah, kecewa, gelisah. Nah, itu semua adalah sebetulnya feeling. Itulah yang dibaca oleh LOA. Oke. Jadi LOA itu selalu bekerja tanpa kecuali.
tidak pandang bulu, tidak peduli kita itu rajin atau malas, tidak peduli kita itu baik, banyak berbuat baik, atau masih kurang berbuat baik. Tidak peduli apapun juga, LOA, always there, always here, always work. Semua yang memiliki vibrasi yang sama atau satu gelombang, itu akan di-matching frekuensinya dan akan ditarik, attract. Oke, jadi LOA itu adalah LOA akan matching our vibration. Dan kita semua itu adalah magnet. Kita semua itu dapat berfungsi sebagai magnet. Kita akan menarik apapun yang kita rasakan. Apapun yang menjadi perasaan atau feeling kita, hasil dari fokus kita, LOA itu akan match atau akan mirroring how we feel. Nah, disitulah kita harus berhati-hati. Okay? Energy always flow saat kita memberikan perhatian. Okay? Energy flows where attention goes. Jadi apapun yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan kita, itulah yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, vibrasi apa yang kita pancarkan sehari-hari? Atau yang dominan, yang menjadi dominan kita? Sudahkah kita memancarkan vibrasi yang membuat kita menarik hal-hal yang kita sungguh-sungguh inginkan atau belum? Jadi, sekarang saya ingin memberikan contoh sedikit. Mungkin saya stop share sebentar ya, Mbak. Oke. Jadi contohnya misalnya nih, seseorang belum puas di tempat kerjanya. Dia kepingin naik pangkat atau naik gaji, ingin mendapatkan appreciation lebih lah dari atasannya misalnya. Oke. Nah, yang terjadi manusia pada umumnya itu sering stuck, sering terpuruk pada perasaan meratapi apa yang belum dia miliki. Jadi anggap saja orang ini orang A lah, namanya dia A gitu ya. Si A itu karena dia merasa belum puas di tempat pekerjaannya, maka setiap hari dia menggerutu. Dia setiap hari mungkin bercerita ke sana ke sini, kemana-mana, betapa dia berkorban terlalu banyak di tempat kerjanya. Dia merasa dia memberi lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan. Bos dia begini begitu, teman kerja begini begitu, pekerjaan kebanyakan bla 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 bla. So, orang ini sibuk telling story yang fokusnya adalah menceritakan kemalangan dia, ketidakberuntungannya dia. Oke, sehingga apa? Dari contoh ini kita akan mengetahui bahwa feeling dia adanya di mana. Feeling dia pastinya ada di vibrasi yang kecewa, yang marah mungkin, yang tidak puas, yang gelisah, yang uring-uringan. Nah, yang akan terjadi pada orang ini, sekalipun orang ini baik loh, sekalipun orang ini mungkin rajin, sekalipun orang ini banyak menolong orang lain, tapi yang akan terjadi pada orang ini adalah karena vibrasi dia di situ, maka ingat, LOA itu tidak pandang bulu, selalu bekerja seperti gravitasi. Sehingga yang akan terjadi pada orang ini, dia akan menarik lebih banyak evidence, lebih banyak contoh, lebih banyak kejadian dan peristiwa dalam hidup dia yang akan membuat dia lebih kecewa lagi, makin kecewa lagi, makin sedih lagi, makin tidak puas lagi. Karena apa? Point of attraction-nya dia berada di situ. Dominan feeling-nya dia keseharian adalah rasa kecewa dan tidak puas. Sehingga dia akan menarik semakin banyak hal yang serupa, yang frekuensinya sama. Sehingga at the end of the day, orang ini akan mengatakan, "Si, betul kan apa kata saya? Apa yang saya katakan benar? Saya tidak beruntung kan? Saya terlalu banyak berkorban kan? Lihatlah, saya diperlakukan seperti ini kan?" Nah, yang dia tidak sadari, sebetulnya dia terus menarik hal tersebut. Tanpa dia sadari tentunya ya. This is not conscious. Jadi nggak ada orang yang kepingin malang, atau kepingin sakit, atau kepingin tidak beruntung, tidak ada sama sekali. Jadi
ini semua terjadi di bawah sadar kita, tanpa kita sadari. Karena kita belum mengerti saja sebetulnya bagaimana cara kerjanya LOA ini. Oke. Nah, sekarang saya kembali, saya coba share screen lagi. Ya. Jadi sekarang Bu Susan, pertanyaan. maaf. Ya. Mungkin headsetnya agak dijauhkan Oke. sedikit karena dari tadi kayak ada geruduk-geruduknya seperti itu. Oke. Sekarang Kalau tidak lebih baik? dipegang gimana, Bu? Oh, tidak dipegang ya. Oke. Sekarang Nah, mendingan sepertinya lebih baik ya, Bu ya? Oke. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Silakan. Thank you. Sekarang saya share screen. Pertanyaannya kan sekarang bagaimana caranya agar orang tersebut dapat mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Nah. Oke. Jadi sekarang action step-nya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa apapun yang terjadi pada kita, peristiwa apapun yang terjadi itu adalah netral. Kitalah yang memberikan makna pada setiap peristiwa. Jadi termasuk untuk kejadian orang ini, si Bapak A ini misalnya, itu pun karena gaji dia mungkin masih sekian atau pangkatnya belum naik, itu sebetulnya hal yang netral. Selama dia belum memaknainya negatif, itu tidak akan menjadi negatif. Oke, jadi yang kedua adalah sadari bahwa kita selalu memiliki pilihan. Kita selalu dapat memilih. We all have a choice. Okay? We are not a victim. We are a co-creator. Co-creator bersama Tuhan tentunya. Okay? Lalu pastikan kita mengetahui apa yang kita inginkan. Pastikan kita tidak menginginkan apa yang orang lain inginkan. Karena yang sering terjadi adalah kita menginginkan sesuatu, menginginkan, tapi ternyata itu belum tentu keinginan kita loh. Kita belum mendengarkan suara hati kita, desire kita yang sesungguhnya. So, kita harus belajar untuk lebih mendengarkan suara hati kita, sehingga kita menciptakan sesuatu, kita can create from our heart. Jadi pastikan kita tidak keliru menginginkan sesuatu yang sebetulnya bukan genuinely keinginan kita. Oke, step berikutnya adalah minta, ask, dari hati yang tulus, niat yang tulus. Ask and it is given. Ingat, law of attraction itu sebetulnya di dalam agama apapun, tidak pandang agama apapun. Sebetulnya ask and it is given itu adalah ajaran dari semua agama. Apabila kita meminta dari hati yang tulus dan kita benar-benar tahu apa yang kita minta, sebetulnya apapun yang kita minta itu pasti dikabulkan, pasti. Nah, oleh karena itu sebetulnya setelah itu yang mesti kita perhatikan adalah pikiran kita. Pilihlah pikiran yang hanya menghasilkan vibrasi atau perasaan yang ingin kita miliki. Jadi untuk kasus Bapak A tadi, yang dia sebetulnya inginkan adalah lebih dihargai. Dia menginginkan salary yang lebih tinggi. So, pastikan dia memikirkan semuanya yang positif, memikirkan pikiran-pikiran, meniatkan pikiran-pikiran, sehingga vibrasi dia juga memiliki apa yang sudah dia inginkan itu. Jadi, contohnya kembali ke Bapak tadi, bukan keseharian dia bercerita mengenai keterpurukannya dia atau kekecewaannya dia, tetapi dia harus mengubah ucapannya. Dia harus mengubah cara bicaranya. Dia harus mulai berpikir pelan-pelan bahwa dia itu beruntung. Bahwa kalau dia akan memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk perusahaannya lebih lagi. Dan dia akan mulai bercerita ke sana-sini ke semua orang betapa dia banyak sekali dalam hidup dia yang dia syukuri. Dan bahwa dia sangat bisa untuk improve ini, dan ini di perusahaannya.
Dan dia akan fokus pada improvement yang dapat dia lakukan. Dia akan fokus pada hati yang riang gembira, sehingga semua orang di sekeliling dia pun ikut gembira. Dan dia akan fokus membantu kiri kanan teman-teman dia semuanya, sehingga semuanya pun akan lebih banyak membantu dia. Dia akan menciptakan suasana yang menyenangkan, lebih lovable. Itu contohnya. Sehingga lagi-lagi kembali, ask and it is given. Yakinlah kalau kita sudah minta dan pikiran kita itu ditempatkan, kita memilih pikiran untuk kita menghasilkan vibrasi yang kita inginkan, maka yakin pikiran kita sudah pasti terwujud. Oke? Lalu act as if it is already punya kita. It's already ours gitu. Jadi artinya jangan pakai bahasa future. Pakailah bahasa present tense. Jadi misalnya yang saya inginkan, saya ingin dihargai, saya ingin bahagia. Pakailah saya bahagia, saya dihargai. Bukan saya akan dihargai, saya akan. Jadi pakailah present tense. Oke. Lalu yang berikutnya, ini pengulangan. Ingat, kita hanya fokus saja pada apa yang sungguh menjadi keinginan kita. Jadi, di sini kita harus sangat berhati-hati dengan pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan kita. Kalau misalnya, saya sebetulnya yang saya inginkan itu, misalnya, apa ya, saya ambil contoh mungkin yang lain. Saya ingin mobil baru, misalnya. Kalau saya sibuk atau ucapan kita adalah gimana ya, kok susah ya ngumpulin uang untuk dapat mobil baru. Nah, berarti hati-hati. Kita harus rubah ucapan kita. Kalau yang saya inginkan, misalnya, saya ingin lebih sukses, tapi kita sibuk membicarakan saya nggak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya kurang bisa ini, saya kurang bisa itu, kita harus hati-hati, kita harus rubah. Dan kata tidak, kata jangan, itu pun sebetulnya bagi law of attraction akan dibaca sama. Jadi kalau yang kita maksudkan itu sukses, kita katakan saja sukses gitu. Jangan ada embel-embel tidak atau jangan. Sama seperti kita ingin saat kita memberikan nasihat pada anak kita. Kalau kita ingin anak kita misalnya anak kita fokus belajar gitu ya, kita jangan menggunakan aduh kamu jangan nggak fokus lah, kadang-kadang gitu. Ayolah, kamu jangan nggak fokus kayak gitu. Kata jangan nggak fokus itu tetap saja sebetulnya nggak ada gunanya bagi law of attraction. Jadi yang perlu kita ucapkan sebetulnya langsung saja apa yang kita inginkan. Saya ingin bahagia, saya bahagia. Keinginan saya untuk lebih fokus, saya fokus. Jadi lebih hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan kita itu adalah ekspresi daripada pikiran kita. Setelah itu, ini yang termasuk paling sulit, teman-teman sekalian. Saya sering memberikan contoh seperti seorang ibu yang menanak nasi. Kalau kita tahu bahwa kita sudah melakukan semua prosedur untuk memasak nasi dengan benar, kita sudah memasukkan air, kita sudah menyalakan rice cooker, semua sudah dipasang dengan benar. Begitu nasi sudah kita ceklek, lalu kita tutup, kita tinggal, itulah artinya allowing state. Kita pasrah, kita menerima, bersyukur, pasrah, kita surrender. Let go and let God. Tapi kalau ibu ini buka, tutup, mau lihat nasinya sudah jadi belum ya, nasinya sudah jadi belum ya. Nah, itulah artinya kita belum surrender. Kita belum berada pada allowing state. Nah, disitulah sepertinya inilah yang kita pada umumnya sering stuck. Jadi, kalau misalnya kita sedang meminta sesuatu pada Tuhan, agar law of attraction memberikan
memberikan kita sesuatu yang kita inginkan. Dan kita seharusnya berada di lantai 10. Oke, kita berada di lantai 10. Tapi karena kita tidak sabar, kita bingung, kita gelisah, kita turun ke lantai 7, kita turun ke lantai 3, balik lagi ke lantai 10, turun lagi ke lantai 3, lantai 2, lantai 1, balik lagi ke lantai 10. Yang terjadi apa? Kita tidak allowing state. Kita tidak pasrah. Sehingga mungkin saja jawaban kita, karena kita harusnya nunggu di lantai 10 terus, jawaban kita itu tadi sudah datang, tapi kita karena sibuk lari-lari pindah-pindah lantai, kita nggak dapat jawaban kita. Seakan-akan kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal mungkin kita miss atau kita terlewat. Karena kita tidak pasrah, tidak surrender. Jadi allowing state di sini adalah komponen paling krusial, termasuk krusial dalam menerapkan LOA. Kita harus bisa, begitu kita sudah lakukan semua prakteknya, sudah meminta, sudah menjaga pikiran kita, perasaan kita, kita harus dengan sungguh-sungguh dan konsisten masuk pada yang namanya allowing state, menerima dan bersyukur. We have to be the energy that we want to attract. Oke. Nah, kemudian yang penting juga adalah hati yang riang gembira, feeling good, itu adalah prioritas dalam hidup kita. Kenapa? Karena feeling good itu adalah point of attraction kita. Kembali pada contoh kasus Bapak tadi, kalau dia menggerutu, dia cerita ke sana-sini, bersungut-sungut, maka point of attraction dia di situ. Dia akan lebih menarik kejadian dan peristiwa yang akan membuat dia mengatakan, "Si, betul kan? Hidupku tidak beruntung, hidupku begini, karena sebetulnya dia terus meradiasikan, memancarkan rasa tidak bersyukur tadi. Tapi kalau seseorang itu happy, hati gembira, feeling good, yang terjadi adalah point of attraction dia di situ. Sehingga dia akan memancarkan rasa riang gembira itu, law of attraction akan menangkap itu, merespons, membaca itu, dan akan memberikan lebih banyak lagi evidence, kejadian, dan peristiwa yang akan membuat orang tersebut merasa lebih good lagi, lebih gembira lagi, lebih beruntung lagi. Baik, sebelum nanti sebentar lagi kita akan membuka sesi tanya-jawab, saya ingin mengatakan, ingin sharing aja sedikit. Nanti misalnya ada teman-teman yang masih ingin bertanya lebih lanjut atau ingin mengetahui tentang program SAN, kami memiliki one-on-one coaching, kelas nutrisi dan self-healing workshop. Silahkan kontak kami di Instagram, atau ada yang belum jelas bisa kirim message langsung ke Instagram. Nah, terakhir, kalau kita ingin lebih dicintai, kita ingin lebih mengundang cinta kasih dalam kehidupan kita, kita harus pertama-tama menjadi cinta itu sendiri. We attract love by being loved first. Oke. Baik, Mbak Jessica, presentasi saya selesai. Sekarang boleh, jika ingin tanya jawab, nanti kalau mau diulang presentasinya juga bisa. Siap. Terima kasih Bu Susan atas pencerahannya. Mungkin ini sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ini saya akan sapa-sapa terlebih dahulu pesertanya kita ya, Bu Susan. Iya. Di sini ada Pak Lukman Santoso. Halo Pak Lukman. Yang buka kamera juga ini ada dari Ibu Nina Herlianawati. Halo Ibu. Selamat datang di seminar online kita. Di sini juga ada Ibu Ruslina Liang. Halo Ibu. Ibu Lina juga halo. Ini juga ada Pak Hendrato Darmawan. Ada juga Bapak Danang Priyadi. Nah, Pak Danang ini termasuk pembicara kita di Indonesia Belajar. Halo Pak Danang, apa kabar? Selamat pagi Pak. Mau nanya? Iya, boleh Pak. Tunggu sebentar ya Pak ya. Ini ada Ibu Lito, ada Ibu Maya, ada Bapak Rafael, Ibu Dirindu, dan lain-lain. Banyak sekali hari ini pesertanya, Bu Susan. Untuk Bu Susan.
Senang sekali. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di seminar online kita di Indonesia Belajar. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung chat aja di chat room atau boleh angkat tangan kayak Pak Danang. Mungkin Pak Danang mau mau bertanya, boleh silakan Pak Danang. Kita buka dari Pak Danang terlebih dahulu. Silakan Pak. Wah, terima kasih, ini sangat menguatkan ini. Terima Harus kasih. selalu. Jadi kita harus selalu berpikir positif supaya dapat positif. Nah, misalnya, sering kalau pagi itu saya kirim ya WhatsApp ke orang-orang, contohnya misalnya, bahagia adalah mensyukuri apa yang kita punya. Sehingga apa yang saya sampaikan begini, jangan mikir apa yang kita miliki. If you think what you have in life, you have everything. But if you think what you don't have in life, you don't have everything. You don't have anything. Nah, ini sering mendapat jempol, sambutan, dan mengatin orang. Saya tanya sama Ibu Susan, apakah ini juga, karena saya senang kalau orang-orang menyambut positif. Sehingga saya selalu berpikir pagi itu apa yang bisa saya sharing sama orang supaya orang itu semangat. Misalnya hanya dengan misalnya meng-add keep smiling, keep shining, keep smiling, keep spirit on, lalu saya kasih gambar ketawa. Sehingga saya sendiri senang, orang yang terima senang, banyak ngasih jempol. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan ini, apakah termasuk yang tadi ngasih law of attraction yang bagus, atau mungkin ada masukan yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Iya, iya Pak, pastinya banget. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Danang. Kita fokus pada apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang kita belum punya. Jadi itu memang salah satu prinsip dasar untuk kita bahagia. Jadi saya setuju sekali kalau kita melakukan yang Pak Danang lakukan itu, saya sangat setuju dan saya sangat berusaha juga untuk bisa seperti itu. Jadi setiap hari, first thing in the morning, kalau kita bisa menebarkan rasa gembira, rasa bahagia, rasa positif, hope pada sebanyak-banyaknya orang yang kita bisa, lalu menularkan itu kepada semuanya dan berharap semua orang juga semakin menularkan kepada semua yang lain, maka pastinya point of attraction kita tadi itu akan sangat-sangat pada bersyukur, pada positif. Dan sehingga akan lebih banyak lagi kita akan menarik peristiwa dan kejadian yang akan lebih banyak lagi kita syukuri. Jadi, yes, Pak Danang, sangat-sangat top. Hebat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Danang. Semoga terjawab ya Pak Danang ya. Terima kasih juga Bu Susan sudah menjawab. Sama-sama Pak Danang. Nah, Bu Susan ini udah ada yang ngechat lagi nih. Dari Ibu Tan Liliana. Selamat datang Ibu Tan Liliana. Selamat pagi Bu Susan. Saya akan bacakan ya Bu ya. Selamat pagi Bu Susan. Semangat pagi. Kalau mau belajar LOA, certified, sampai bisa menjadi trainer dan mengaplikasikannya, bagaimana caranya ya? Silakan Bu Susan. Oke. Saya kebetulan tidak memberikan training khusus untuk LOA, tapi memang saya memakai LOA. Dari dulu sampai sekarang itu termasuk prinsip yang mungkin di awal sekali saya belajar mengenai healing, mindfulness, itu LOA adalah pegangan saya. Karena saya tahu itu law tersebut itu sadar tidak sadar law itu exist. Nah, tapi mungkin kalau mungkin dari Indonesia Belajar sendiri nanti mungkin bisa merekomendasi ya kalau ada teacher yang mungkin memberikan training seperti itu, LOA sampai certified, mungkin bisa dapat rekomendasi dari Indonesia Belajar mungkin. Oke. Siap. Terima kasih Bu Susan. Ibu Tan Liliana mungkin untuk certified-nya memang Bu Susan tidak ada, cuman kalau mau nanya-nanya ke Bu Susan boleh lewat Instagram yang tadi ya Bu Susan ya? Iya betul, karena saya lebih fokus memang pada self-healing dan nutrition gitu, tapi saya menggunakan prinsip LOA dalam segalanya. Siap. Terima kasih Bu Susan. Ibu Tan Liliana bisa, maksudnya semoga terjawab ya Bu. Nah, ini juga ada dari Bapak Rafael Sojin. Halo Bapak Rafael, selamat datang di Indonesia Belajar. Mohon tanggapannya, sejauh mana sih Bu Susan manfaat ketika malam sebelum tidur melakukan positive auto suggestions melalui musik maupun keheningan? Terima kasih. Oke. Silakan Bu Susan. Terima kasih Pak Rafael. Jadi itu sebetulnya sangat positif Pak.
sangat positif untuk general people, untuk secara umum. Kenapa? Karena saat kita mau aku ngomong paling suggestivity level kita itu sangat tinggi. Jadi kita masuk ke trance. Dan apa yang vibrasi terakhir kita sebelum kita akhirnya pules tertidur, itulah yang akan menjadi vibrasi kita saat kita bangun. Jadi itu sangat-sangat positif dan sangat-sangat recommended. Memang ada beberapa pengecualian. Saya kebetulan ada beberapa klien yang pernah mencoba suggestion atau berpikir positif sebelum tidur, tetapi mungkin karena bagi orang tersebut dia terlalu fokus pada berpikir positif, akhirnya tidak mengantuk. Nah, jadi mungkin kita kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau akhirnya dengan kita sibuk berpikir positif, terus kemudian mungkin orang tersebut malah jadi terbawa pada merencanakan hal-hal yang positif yang akan dia lakukan, sehingga dia jadi tidak mengantuk, maka auto-suggestion-nya itu tadi mungkin mesti digeser. Mungkin di jam meditasi khusus atau di jam yang dia berikan, mungkin dikhususkan untuk self hypnosisnya dia. Tapi untuk most people, yes, most people itu adalah hal yang sangat bagus, ya. Oke. Siap. Ya. Terima kasih Bu Susan. Semoga Bapak Rafael terjawab ya Pak Rafael ya. Mungkin Bu Susan tadi Pak Rafael itu kan bilang melakukan positive auto-suggestion melaluinya itu musik maupun keheningan kan ya Bu Susan ya? Iya. Nah itu selain musik atau keheningan itu ada lagi nggak ya Bu Susan? Iya, seperti kayak self-hypnosis Mbak, sekarang kita kan bisa menggunakan afirmasi yang kita pasang aja, jadi kita bisa pilih affirmation yang pas buat kita pasang on the background, lalu sembari tidur kita trance, kita masuk mendengarkan affirmation itu juga bisa. Tapi musik yang bagus, apalagi yang ada sejauh musiknya itu mungkin ada subliminal message yang mungkin pas buat kita, hati-hati dengan subliminal message-nya ya, tentu saja. Karena sekarang banyak sekali program-program yang memasukkan subliminal message yang sebetulnya isinya itu affirmation yang bagus, yang di bawah sadar kita akan bisa menerimanya. Jadi kita ada banyak sekali sekarang teknologi untuk itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Susan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Susan. Ini dari Ibu Elisa. Ibu, kalau untuk case kesehatan, dan burung, rambut saya rontok berat. Saya sudah minum vitamin khusus rambut, sudah pakai hair tonic, tapi masih saja rontok. Tiap kali melihat kerontokan rambut tersebut, saya menjadi semakin panik. Kalau begitu terus, tentunya hanya akan menambah stres saja kan, Bu Susan? Ya, mungkin silakan Bu Susan boleh dijawab. Betul sekali. Jadi untuk kasus seperti ini, memang easier said than done. Hari ini kita memang membahas general. Tapi untuk yang misalnya seperti ini, atau yang sedang mempunyai problem-problem berat, memang easier said than done, saya harus mengatakan itu. Terkadang kita perlu bridging, atau terkadang kita perlu menjembatani pikiran kita. Saya ambil contoh, misalnya, mungkin saya misalnya beratnya 100 kilo. Lalu saya ngaca nih, tiap hari saya berusaha mengatakan, saya kurus. Itu nggak mungkin saya percaya. Karena itu, begitu saya ngaca, itu bukan kenyataan saya. Sama juga kalau misalnya rambut kita rontok dan kita melihat rambut rontok, terus kita langsung afirmasi. Panik. Lalu kita berusaha think positif. Rambut saya subur, rambut saya tidak rontok, rambut saya subur. Rasa itu bukan sesuatu yang kita akan langsung percaya. Jadi kita perlu yang namanya jembatan atau bridging. Jadi misalnya untuk Ibu Elisa, kita perlu belajar untuk menjembatani perasaan kita yang sangat-sangat negatif, gitu, sangat-sangat sedang terpuruk kan, sangat-sangat sedang gelisah, sangat-sangat sedang mungkin takut ya, cemas mengenai kerontokan rambut ini. Kita harus jembatani dengan afirmasi-afirmasi kecil untuk sampai kepada sesuatu yang kita mampu percaya. Jadi saya ambil contoh, mungkin praktikalnya langsung ambil contoh Ibu sudah minum vitamin, oke? Misalnya Ibu sudah melakukan minum vitamin,
Ibu sudah mungkin memperbaiki gizi, nutrisi gitu, lalu Ibu bisa jembatani. Oke, pada saat melihat rambut rontok, yang Ibu katakan, oke, tidak apa-apa hari ini rambut saya rontok, tapi saya akan fokus kepada saya akan minum vitamin yang berkualitas dan memperbaiki pola makan saya lagi. Hari ini dan seterusnya, saya akan makan lebih baik. Hari ini dan seterusnya, saya akan makan lebih clean. Hari ini dan seterusnya, saya akan minum air putih lebih banyak. Saya akan terus semangat mencari suplemen-suplemen yang dapat membantu kesuburan rambut saya. Saya akan belajar self-hypnosis untuk membantu kesuburan rambut saya. Jadi, itu adalah jembatan. Pada saat Ibu Elisa mengatakan itu, dia akan percaya, hatinya akan percaya. Jadi, kita tidak, kata kunci afirmasi adalah kita tidak boleh bohong sama diri sendiri. Jadi, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita tidak percaya. Itu tidak ada gunanya. Jadi, kita jembatani. Jadi, terus, akhirnya akan lebih baik sampai akhirnya Ibu Elisa akan terus mendapatkan perasaan yang makin enak, sehingga point of attraction-nya itu makin baik. Itu contoh simpelnya untuk saat ini mungkin, Mbak. Oke. Terima kasih Bu Susan. Berarti untuk Bu Elisa semoga terjawab. Kita bisa yang namanya melakukan afirmasi-afirmasi kecil ya Bu Susan ya. Atau bisa disebut juga bridging-nya. Iya, bridging-nya. Asal itu kita percaya ya. Jadi pilih sesuatu yang kita percaya dari hati. Oke, dengan begitu kita akan semakin lama feeling kita akan semakin better ya Bu ya. Feeling kita akan semakin better, akan semakin release. Jadi sebetulnya yang ingin kita cari adalah relief. Jadi kalau kita belum langsung bisa positif, langsung punya vibrasi yang happy, kita paling tidak mencari vibrasi yang release dan relief. Yang lebih menenangkan sedikit, lebih menenangkan sedikit. Oke. Baik Bu Susan, terima kasih. Bu Elisa, semoga terjawab ya Bu Elisa ya. Jika ada tanggapan boleh langsung chat lagi aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Susan. Bu Susan ini banyak pertanyaan Bu. Kita akan jawab satu persatu ya Bu ya. Iya. Ini dari ada guest, tidak ada namanya. Halo Bapak atau Ibu guest. Selamat pagi, izin bertanya. Media sosial saat ini sudah tidak asing dengan istilah toxic positivity. Bagaimana jika kita bermaksud membagi hal positif dengan orang lain atau untuk diri sendiri, tetapi jatuhnya malah dianggap sebagai toxic positivity? Bagaimana menghindari hal-hal yang dianggap toxic positivity? Terima kasih. Silakan Bu Susan. Iya, oke. Jadi mungkin ini yang dimaksud. Saya coba menjawab. Saya kurang yakin, tapi saya akan coba menjawab. Jadi sebetulnya pada saat kita memberi sesuatu yang positif, yang perlu menjadi fokus kita sebetulnya adalah niat kita. Niat adalah nomor 1. Jadi sejauh niat kita itu betul-betul dari hati dan betul-betul positif untuk tujuan baik, kebaikan bersama, tidak ada pride and ego di situ, maka lempar saja and let go and let God. Tentu saja setelah itu kita tidak akan mengharapkan, apakah semua orang akan menyukai message kita, akan menghargai kita atau tidak. Itu tidak lagi menjadi tugas kita. Jadi kita lemparkan. Jadi sejauh kita melakukannya dari hati seperti itu, saya percaya. Karena manusia itu manusia vibrasi. Everything is energy, everything is vibration. Jadi kalau niat kita betul seperti itu, maka percaya sajalah, apa yang kita lempar akan ditangkap juga seperti itu. Gitu. Jadi kembalikan lagi ke niat yang betul-betul bukan dari ego and pride. Mungkin Bu Susan bisa kasih tips ke sahabat pembelajar dan juga ke kita semua di sini. Gimana sih Bu Susan sebenarnya berpikir positif supaya feeling-nya itu better, supaya kita bisa memberikan positif juga ke orang lain. Mungkin tips and trick supaya kita bisa berpikir positif. Gimana tuh Bu Susan? Oke. Jadi sebetulnya saat seseorang itu begini. Dalam kehidupan kita itu kita terkadang kan menyadari ada beberapa hal yang belum bisa kita miliki atau belum berhasil kita capai. Oke. Kalau kita melihat hal tersebut, kita akan cenderung down atau negatif, berperasaan negatif.
begitu kita merasakan seperti itu, sebetulnya kita bisa memanfaatkannya. Jadi kita bisa memanfaatkan, istilahnya adalah when we know apa yang kita tidak sukai. Saat kita tahu apa yang tidak kita sukai, kita bisa menggunakannya untuk mengetahui apa yang sebetulnya kita inginkan atau kita sukai. Jadi kita pakai itu. Jadi kontras itu kita pakai. Jadi misalnya, Bapak tadi ya, kembali ke story Bapak tadi. Dia tahu apa yang dia tidak sukai sebetulnya. Dia tahu bahwa dia tidak suka tidak dihargai. Dia tahu dia tidak mau gaji dia cuma segitu. Dia tahu dia nggak mau stuck dengan pangkat yang itu-itu aja. Jadi dia tahu apa yang dia tidak mau. Nah sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apa? What do I want? What do I truly want? Jadi saat kita merasa down karena kita fokus atau tidak sengaja fokus pada apa yang belum kita miliki, belum kita punyai, belum kita dapatkan, langsung gunakan itu. Oh, okay, at least I know what I do not want now. I know apa yang saya tidak suka. So, back to question yourself, tanya lagi, so what do I want? Apa yang sebetulnya saya inginkan? Apa yang sebetulnya saya mau? Jadi Bapak tadi sebetulnya ingin apa? Ingin lebih dihargai. Ingin kenaikan pangkat. Ingin gaji yang lebih besar. Nah, sekarang fokus pada itu. Apa ya untuk bisa mendapatkan 3 itu? Lalu jadi switch semuanya, action step-nya, action plan-nya pada ini. Telling the story, sudah menerima ini. Lebih melakukan berbagai improvement untuk bisa eligible dinaikkan pangkatnya. Lebih banyak menolong orang lain. Lebih mungkin kooperatif. Bukan bersungut-sungut atau ngedume misalnya. Gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kembali lagi fokus pada apa yang kita mau. Gitu. Berarti kita harus terlebih dahulu checklist apa yang kita mau ya, Bu Susan ya. Betul. Kata kunci di sini sebetulnya what do I really want. Jadi dari hati ya. Jadi lalu fokuskan semuanya ke situ. Oke. Terima kasih Bu Susan. Bapak atau Ibu Ges semoga terjawab. Kita lanjut lagi. Ini ada Bu Ruslina Liang. Bu Susan, LOA dengan afirmasi apakah sama? Beda. LOE itu adalah hukum alam istilahnya. Jadi seperti gravitasi. It's always there. Sadar tidak sadar itu selalu bekerja. Di bawah sadar kita itu selalu bekerja kayak gravitasi. Kita cuek aja, gravitasi is there. Jadi LOE adalah hukumnya. Sedangkan afirmasi itu adalah metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan auto-suggestion atau self-hypnosis. Jadi untuk melakukan self-healing, kita bisa menggunakan afirmasi yang tepat untuk kita. Lagi-lagi kata kuncinya, jangan keliru menggunakan afirmasi orang lain. Jadi afirmasi orang lain belum tentu pas buat kita nggak bisa percaya, itu akan menjadi kebohongan untuk kita. Jadi pastikan afirmasi itu tepat buat kita masing-masing yang unik. Kita harus cari afirmasi yang pas buat kita. Gunakan language kita sendiri, bahasa kita sendiri yang pas. Oke, siap. Terima kasih Bu Susan. Bu Ruslina, semoga terjawab. Ini ada dari Pak Rafael yang tadi tanya, juga udah komen Bu Susan. Terima kasih banyak Bu Susan. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Astuti. Selamat pagi Bu Susan, jika di tempat kerja bukan karena ingin naik jabatan ataupun naik gaji, tapi keberadaan saya di tempat kerja itu sudah beberapa bulan ini tidak ada pekerjaan yang diberikan kepada saya. Bahkan ketika saya menanyakan apakah yang bisa saya bantu atau yang bisa saya kerjakan sama atasan saya, malah dijawab kalau nggak ada pekerjaan ya main game aja. Dan saya juga tidak tahu apakah kesalahan saya sampai diperlakukan sampai seperti ini. Awalnya saya stres. Lama-lama saya merasa tubuh saya ini menjadi drop dan sekarang saya berusaha menikmatinya. Kalau ada pekerjaan ya saya kerjakan. Kalau tidak ada saya belajar mandiri secara online. Apakah pemikiran saya salah, Bu? Bagaimana mensugesti diri sendiri agar senantiasa selalu berpikiran
positif terhadap apapun takdir yang Tuhan kendalikan. Baik, Ibu Astuti. Ya, jadi yang Ibu lakukan sebetulnya sudah tepat. Jadi pertama-tama kita check and recheck, selalu check and recheck, kita melakukan refleksi, apa-apa saja sih yang memungkinkan mungkin kita diperlakukan seperti apa atau apa. Tapi kalau kita merasa bahwa semuanya yang sudah kita lakukan itu sudah benar, sudah baik, dan tidak ada lagi yang perlu kita lakukan, apa yang Ibu lakukan sudah benar. Kita lebih baik lakukan saja berbagai hal yang membawa kebaikan untuk kita. Belajar mandiri online, itu bagus sekali. Lalu pelan tapi pasti Ibu mungkin mencari pekerjaan yang baru. Pelan tapi pasti Ibu improving skill yang lain. Apapun juga yang fokus Ibu, passion Ibu kemana. Sehingga nanti begitu ada opportunity atau ada kesempatan lain, kita pindah ke sana. Jadi anggap saja kita mungkin ini bisa juga kita anggap sebagai ini kesempatan buat kita untuk Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita untuk belajar nih, belajar banyak hal yang lain yang mungkin lebih mendekatkan kita pada passion kita, talents kita yang lain, bakat-bakat kita yang lain, sehingga mungkin nanti malah kita dipersiapkan untuk sesuatu yang benar-benar baru, gitu. Jadi ini sudah benar ya. Sejauh kita selalu check and recheck dan kita mawas diri juga. Apa sih yang masih kita bisa improve? Tapi kalau memang itu sudah we do our best, ya, this is good, ya. Berarti it's all about improvement diri kita sendiri dulu ya, Bu ya? Iya, it's all about how to feel good sebetulnya, tapi bukan in a selfish way ya. Feel good di sini karena memang manusia diciptakan untuk bahagia, Mbak. Kalau kita nggak bahagia duluan, kita juga nggak bisa membuat orang lain bahagia tuh. Jadi sebetulnya percuma kita mau membuat orang lain bahagia itu sebetulnya bohong. Jadi kalau di pesawat terbang pun begitu ada oksigen drop, turun oksigen, selalu orang lain lebih dulu. Anak kita pasangin oksigen dulu, baru diri kita sendiri. Kalau kita nggak ngisi gelas kita full dulu, kita nggak bisa bagi minuman kita ke orang lain. Kita harus isi gelas kita full dulu, sehingga airnya tumpah-tumpah, baru kita bisa berbagi. Jadi percuma kalau kita kosong. Gitu. Jadi it's not selfish. To love ourselves, to feel good, to feel happy, itu adalah hak semua orang. To feel good. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Susan. Bu Astuti, semoga terjawab Bu Astuti. Terima kasih sudah bertanya. Ini dari Ibu Marlina Tandu Negara. Bu Susan, apakah LOA bisa dipakai untuk beberapa tujuan atau keinginan secara bersamaan? Oh ya, sangat bisa Ibu. Sebetulnya dalam segala hal kita tuh tidak bisa lewat dari LOA. Apapun. Seluruh aspek kehidupan kita, mau kesehatan, mau kesuksesan, mau abundance, money, relationship, semuanya Bu. Semuanya itu pasti base-nya LOA. Iya. Karena LOA itu yang tadi seperti Bu Susan bilang, karena seperti kayak gaya gravitasi ya Bu ya. Karena memang dia udah pasti ada. Betul. And everything is vibration. Everything is energy. Tubuh fisik kita kelihatan solid ini, but sesungguhnya kita adalah vibration. Vibration yang solidify aja. But we all are energy. Jadi kita sebetulnya akan terlihat seperti bola-bola lampu sih, seperti light gitu. Kita berpendar terus gitu. Oke. Semoga Bu Marlina terjawab ya Bu ya. Ini ada juga dari Ibu Aida. Selamat pagi. Ya. Halo Ibu Marlina, mungkin mau memberikan tanggapan, Bu? Ya. Ya. Putus-putus, Bu. Nggak dengar ya, Mbak. Iya. Pertanyaan saya begini. Bu Marlina, sorry, mungkin mic-nya agak terganggu. Boleh melakukan chat aja, Bu? Putus. Iya, putus-putus soalnya. Oke. Sambil kita menunggu Bu Marlina, kita lanjut dulu ya Bu Susan ya. Ini ada dari Ibu Aida. Selamat pagi, saya tertarik dengan subliminal message tadi. Boleh dijelaskan sedikit nggak lebihkah
Boleh dijelaskan sedikit lebihkah dan bagaimana kita bisa tahu bagaimana message tersebut sampai atau diterima ke kita? Oh, oke. Jadi kalau subliminal message itu kita memang harus membiasakan dengan intuition sih. Kalau intuition kita membiasakan diri, intuition kita tune in, kita attune terhadap intuition kita. Seperti kita masuk ke suatu ruangan, lalu kita kepingin cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Itu berarti secara vibration kita tuh kita membaca, oh something is not right nih di ruangan ini untuk kita. Nggak enak nih rasanya buat kita gitu. Kita langsung cepet-cepet disuruh keluar oleh intuisi kita. Subliminal message juga bekerja seperti itu. Jadi sebetulnya kita perlu attune dulu sih, lebih terbiasa untuk mendengar intuition kita, perasaan kita, melatih itu, sehingga kita mampu untuk membedakan kelihatannya ini enak ini message-nya ini atau the energy of the room or the energy of the music itu sesuatu yang membawa kebaikan buat kita atau sebaliknya gitu. Jadi memang diperlukan lebih tune in, Mbak, untuk itu. Siap. Iya. Terima kasih Bu Susan. Semoga Ibu Aida Corner ini terjawab ya. Ini ada dari Bapak Bani Chen. Bu Susan, saya kan mau jual rumah saya. Bagaimana ya Bu tips dan kiat supaya rumah saya bisa terjual dengan cepat dan pantas harga? Oke. Afirmasi yang sering saya lakukan untuk hal-hal seperti ini adalah jadi kita pertama-tama harus percaya bahwa yang kita lakukan itu benar, dan kita pertama-tama harus percaya bahwa dengan kita jualnya rumah ini, itu akan membawa kebaikan bagi pembelinya. Jadi, siapapun yang akan membeli rumah ini akan mendapatkan kebaikan, saya pun akan mendapatkan kebaikan, atau ada energy exchange yang bringing the highest and the best for everyone concerned. Gitu. Jadi, di dalam afirmasi kita itu selalu, saya percaya yang saya lakukan ini bukan untuk diri saya sendiri. Memang iya, kita memang jual, kita pasti dapat uang, yes. Tapi tentu saja ada lebih dari itu. Semoga didoakan juga rumahnya, agar rumahnya juga menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati siapapun pembelinya, dan didoakan agar pembeli yang pas itu didatangkan untuk saya. Pembeli yang memang vibration-nya itu match dengan vibration rumah yang sudah saya persiapkan dengan sebaik-baiknya ini. Jadi rumahnya sendiri harus didoakan dulu, agar rumah ini nyaman, rumah ini peaceful, full of blessing, dan membawa kebaikan bagi siapapun yang akan menempati rumah tersebut. Jadi, itu bagian dari doa. Iya. Yep. Terima kasih Bu Susan. Pak Banicen, semoga terjawab. Ini kita akan lanjut lagi dari Ibu Legita. Selamat pagi Bu Susan, izin bertanya, apakah kalau kita menerapkan cara LOE, hidup kita itu akan berubah? Pasti, Mbak. Pasti. Jadi saya tadi di atasnya juga ada tuh Mbak yang kayaknya ke-skip satu Mbak ya, menjadi conscious co-creator. Oh iya, sorry itu. Iya, ada. Ya. Dari Ibu, Bapak atau Ibu atau Bapak ya. Lito Special Lighting. Betul. Bagaimana menjadi conscious co-creator untuk mewujudkan impian? Ya. Jadi jawaban untuk Ibu Legita, apakah apabila kita menerapkan hidup kita berubah? Hidup kita akan berubah? Yes. Asalkan kita menjadi conscious co-creator. Jadi itu jawabannya. Jadi terkadang kita mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita nggak sadar bagaimana caranya ya. Terus kita mau dapetin lagi, bingung gimana apa yang kita lakukan ya. Kemarin-kemarin kok bisa, kok sekarang enggak. Kalau kita bisa memanfaatkan LOE dengan penuh kesadaran, dengan penuh conscious, sehingga kita mampu mengulanginya lagi, kita mampu repeat, kita mengerti cara kerja LOE, yes, kita akan mendapatkan apa ya, hidup kita pasti akan berubah jadi baik. Oke. Siap. Berarti ini pertanyaannya tadi agak ini ya Bu ya, agak nyambung antara Lito dengan Ibu Legita. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada dari Ibu Elisa. Terima kasih Bu Susan untuk tips-tipsnya. Ada dari Bapak Mario yang udah komen. Terima kasih Bu Susan, sangat mencerahkan materinya. Ini ada AI, Bapak atau Ibu AI ya. Pagi Bu Susan, bagaimana caranya tidak menyesali keputusan yang salah yang telah kita buat? Oke, ya.
Jadi apabila kita terlalu menyesal sekali, itu ada bagusnya kita bereskan dulu rasa menyesalnya itu dengan teknik yang lain. Jadi misalnya kita bisa menggunakan emotional freedom technique atau EFT ya, tapping method. Bagi yang tidak mengetahui tapping method, EFT, kita bisa menuliskan rasa penyesalan kita sampai tuntas tas, sampai tidak ada rasa menyesal lagi. Okay. Jadi pertama-tama kita harus keluarkan, kita harus ada outlet untuk menuliskan seluruh rasa penyesalan itu. Termasuk kalau mau nangis, mau apa, harus kita keluarkan semuanya. Begitu kita sudah bereskan emosi negatif itu, sampah kita sudah keluar, kita masukkan afirmasi yang positif. Jadi sebetulnya semuanya itu hanya antara kita dengan kita sendiri, between ourselves and ourselves, nggak ada hubungannya sama orang lain. Sama seperti kita memaafkan juga sebetulnya antara kita dengan kita. Apapun juga sebetulnya yang terjadi antara kita dan kita. Jadi asalkan kita tulis semuanya, lalu kita sudah plong antara kita dengan kita, sudah keluar semua sampah kita, lalu kemudian kita mulai memasukkan sesuatu afirmasi yang positif. Begitu kita sudah plongin lewat tulisan, misalnya, kita katakan sudah terjadi, kita tidak bisa ulang. Kita nggak bisa undo. Kalau aku punya kesempatan untuk undo, mungkin aku pingin undo. Aku pingin repeat. Tapi it's already happening. It's done. Jadi kita nggak mungkin untuk mengundo. So, sekarang yang terbaik adalah bagaimana selanjutnya. Tidak mengulangi kesalahan yang sama mungkin, improving ourselves, A, B, C, D, E. Jadi kita bisa tambahkan action plan-nya setelah itu, bla 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 bla, untuk selanjutnya. Dan percaya sajalah, selalu yang paling penting adalah niat dari hati. Asal kita betul-betul menyesal dari hati yang paling dalam, dan kita yakin bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ke depannya, percaya sajalah, LOE juga baca itu. Gitu. Jadi, ke depannya tinggal kita action plan-nya apa yang mau kita lakukan agar menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih Bu Susan, Bapak atau Ibu AI, semoga terjawab. Ini ada dari Ibu Diah juga. LOE kurang lebih seperti mes takung, semesta mendukungnya Prof. Yohanes Surya kah, Bu Susan? Ya, betul ya? Betul. Okay. Betul, kurang lebih seperti itu, iya. Oke. Dari Ibu Ruslina, thank you Bu Susan gitu. Nah, ini ada dari Ibu Tan Liliana juga, terima kasih banyak Bu Susan, salam SBS. Sehat, bahagia, sukses. Salam SBS juga. Salam SBS juga Ibu Tan Liliana. Dari Ibu Lili, dalam konteks teori LOA, bagaimana hubungannya dengan keberadaan Tuhan, Bu? Oke, jadi kita bukan creator ya, tapi kita co-creator. Jadi kita tuh menciptakan bersama Tuhan. Jadi selalu Tuhan dalam segalanya. Jadi Tuhanlah yang memasang LOA itu. Jadi ibaratnya Tuhan biar nggak terlalu repot kali ya. Jadi dikasih gravitasi, dikasih LOA gitu. Jadi kenapa? Karena LOA itu sebetulnya latihan buat manusia menggunakan free will-nya. Latihan bagi manusia untuk feel powerful menggunakan free will, that all of us can make a choice, that we are not a victim. Gitu. Jadi saat Bapak tadi kembali ke kasus A, saat dia, aduh, aku diperlakukan begini oleh perusahaan ini, aku kecewa, aku tidak dihargai, dia merasa sebagai victim. Nah, padahal dia punya free will, dia bisa memilih. Jadi LOA itu diberikan Tuhan agar kita menggunakan free will kita dengan tepat untuk memilih. Untuk memilih, kita itu menjadi powerful being. Kita itu bisa memilih loh, memilih untuk melihat gelas itu half full atau half empty. Itu pilihan kita. Semua ingat, semua itu netral. Kejadian atau peristiwa apapun itu netral, sampai kita memberi makna. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk memilih makna. Makna seperti apa yang akan kita berikan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi things itu happening to us as a victim, atau things happening for us. Artinya kita sebagai co-creator. Terima kasih Bu Susan. Bu Lili, semoga terjawab ya.
Ini ada dari Pak Dwi Heli. Salam SBS Bu Liliana, salam yang bagus. Ada juga dari Ibu Diah lagi, Bu Susan. Bagaimana cara memanfaatkan LOE untuk membuat anak laki bungsu saya yang pragmatis, melankolik, usia dewasa, yang seperti menarik diri dan merasa hopeless padahal graduate dari univ yang terbaik. Saya mencoba beberapa cara namun belum tampak hasilnya. Apakah ada kemungkinan karena minder dengan kondisi kakak-kakak perempuannya yang cukup sukses? Maaf, panjang sekali pertanyaannya. Terima kasih Bu Dia sudah bertanya. Oke. Silakan Bu Susan. Iya, jadi memang pertama-tama mesti dicari penyebab sebetulnya, karena tetap saja kalau anak itu orang tua sangat berperan. Kalau memang benar karena ada comparison, terbandingkan, itu mungkin choices of language, kakak-kakaknya, adik-adiknya, orang tuanya juga mungkin semuanya harus berubah bersama. Itu yang pertama. Kedua, kita bisa mempraktekkan LOE untuk orang lain, yes bisa, yaitu kita harus memvisualisasikan orang tersebut sudah berubah seperti yang terbaiknya. Ingat, bukan untuk tujuan selfish. Jadi, jangan pernah kita membayangkan orang lain berubah sesuai yang kita mau. It's not about what we want, kalau itu berkaitan dengan orang lain. Karena apa yang kita mau belum tentu apa yang orang lain mau. Jadi, kalau untuk orang lain, misalnya, untuk anak ibu, tentu saja ibu harus untuk anak ibu pragmatis, melankoli dan lain sebagainya, hopeless. Oke. Ibu dia berarti sebetulnya ibu tarik esensinya saja. Jadi ibu esensinya ingin anak ibu bahagia, itu nggak mungkin salah. Ibu ingin anak ibu bahagia, powerful, itu lawannya hopeless. Kemudian ceria, oke. Tapi bukan berarti mengubah anak ibu untuk menjadi sanguine atau ekstrovert, bukan. Karena melankoli bukan sesuatu yang buruk. Melankoli itu adalah bagian dari karakter ekstrovert, karakter yang lain. So, hati-hati dengan visualisasinya. Pakai sesuatu yang tidak mungkin keliru. Jadi, artinya sebagai orang tua, kita berhak menginginkan anak kita bahagia. Bahagia adalah hak setiap manusia. Yes, ibu visualize anak ibu bahagia, ibu visualize anak ibu powerful, co-creator. Oke? Visualize anak ibu confident, tidak minder ya, confident. Ibu visualize itu. Jadi, ibu setiap hari masuk ke dalam meditasi, dan ibu membayangkan anak ibu sudah bahagia, sudah percaya diri, sudah powerful. Attitude-nya bagaimana kalau dia powerful, lihat wajah dia tersenyum seperti apa kalau dia bahagia. Jadi, itu yang ibu lakukan, dan tiap hari ibu bertemu dia, anggap dia sudah begitu. Jadi, setiap kali kita ingin mengubah seseorang itu, kita harus bertemu dengan orang tersebut sebagai orang yang baru. Jadi, janganlah kita sendiri juga masih melihat orang itu orang yang sama seperti kemarin. Jadi, kita melatih melihat setiap orang itu setiap hari sebagai orang yang baru, orang yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Susan. Semoga Ibu Dia terjawab ya. Ini ada lagi dari guest. Selamat pagi. Bagaimana jika diri kita selalu merasa aura negatif terlalu mendominasi daripada aura positif, Bu? Sehingga diri kita selalu tertarik lebih ke aura negatif daripada positifnya. Terima kasih. Oh, oke. Maksudnya, oke. Jadi maksudnya terlalu mungkin keseharian itu mendapatkan hal-hal, cenderung mendapatkan peristiwa-peristiwa yang negatif, kurang menyenangkan gitu mungkin. Oke. Berarti kembali lagi tadi, kita menarik itu berdasarkan vibrasi kita. Vibrasi adalah hasil dari perasaan. Perasaan hasil dari pikiran. So, dengan kata lain, yang perlu kita rubah pertama adalah pikiran. Rubah pikiran, rubah fokus kita dan perhatian kita akan mengubah perasaan kita akan mengubah vibrasi kita. Jadi kalau kita ingin menarik peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang positif, yang membuat kita bahagia, pertama-tama kita harus berpikir yang baik dulu. Gitu. Jadi seperti quote tadi, when we want to be loved, we want to be loved first. Gitu. Jadi positif seperti apa yang ibu inginkan, bapak atau ibunya nggak ada namanya, apapun jadi ketahui dulu apa yang sebenarnya diinginkan.
tadi negatif positif kan terlalu general ya. Jadi sebetulnya merasa negatif di sini, negatif itu sebetulnya apa? Apa yang kita inginkan sih sebetulnya gitu. Jangan dibuat abstrak. Jadi gali apa yang sebetulnya diinginkan. Lalu fokus pada berikan perhatian pada apa yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau saya sebetulnya ingin dihargai, fokus kepada semua pikiran-pikiran menghargai, dan kita menghargai dulu. Gitu. Kita memberikan ucapan-ucapan menghargai dulu. Kita fokus pada menghargai, dan menghargai dulu. Oke. Siap. Terima kasih Bu Susan. Bu Susan, ini karena waktunya sudah selesai, bagi Bapak Ibu yang masih belum terjawab, itu kita boleh nanti bikin grup WA ya Bu Susan ya. Nanti Bu Susan juga akan ada di situ. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di situ juga boleh ya Bu Susan. Boleh. Oke, jadi nanti kita akan bikin grup WA. Jadi bagi Bapak sahabat pembelajar yang masih belum terjawab, boleh drop nomor WA-nya. Nanti kita akan invite ke dalam grup tersebut. Oke. Nah, Bu Susan, ini karena waktunya sudah saatnya, sudah tidak dapat diperpanjang lagi. Saya akan terima kasih dulu sebelumnya yang sebesar-besarnya kepada Bu Susan atas pencerahannya pagi ini. Ini benar-benar bagus banget, benar-benar luar biasa banget Bu Susan. Terima kasih. Bagi sahabat pembelajar juga terima kasih setelah bergabung di seminar online Indonesia Belajar ini. Sebelumnya mungkin untuk dokumentasi, saya mohon kepada sahabat pembelajar untuk membuka kameranya semua ya. Kita akan melakukan foto bersama. Oke. Ya, silahkan bagi sahabat pembelajar yang belum buka kamera, boleh dibuka terlebih dahulu ya. Kita akan foto sebanyak 3 kali, saya akan fotokan. Yang belum buka kamera boleh dibuka terlebih dahulu. Oke, saya akan foto, saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, page kedua. 1, 2, 3. Sekarang page yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, bagi sahabat pembelajar mungkin boleh sekalian buka mic-nya. Buka mic-nya dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Susan. Nah. Terima kasih. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih Bu Susan. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Nanti kita akan sampaikan juga di dalam grup WA tersebut ya, Bu Susan, kapan lagi dibicara di Indonesia Belajar. Oke, jam 2 terima ada kasih. 7 cerita cinta. Ya, besok siap. Jam 7 cerita cinta. Silahkan siap, ikut. Pak Danang. Oke, jadi baik, terima kasih banyak Ibu Susan. Terima kasih para sahabat pembelajar. Salam sukses luar biasa. Kita bertemu lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Jessica. Terima kasih Pak Danang. Ini ada Bu Oki juga. Halo Bu Oki. Terima kasih ya Bu Oki. Halo, iya Bu. Hadir juga nih Bu Oki. Bu Oki juga salah satu pembicara kita, Pak Bu Susan. Saya tahu, Salam kenal ya Bu Susan. Maaf nih nggak bisa buka layarnya belum siap. Saya juga sering dengar Ibu. Thank you. Silahkan besok hari anak akan bicara cinta pada anak dan cinta pada sesama. Jam 2 siang di Indonesia Belajar. Siap Pak Danang. Siap Pak Danang. Kami tunggu ya jam 2 siang. Terima kasih. Terima kasih sahabat pembelajar. Kita berjumpa lagi lain waktu dengan Bu Susan juga, dengan tentunya tema yang lebih luar biasa, sangat luar biasa. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jessica. Terima kasih Bu Susan. Nanti kita ketemu di WA group ya, Bu. Yes. Thank you Mbak. Thank you Ibu. Keren banget. Thank you. Salam sehat dan bahagia selalu.